Kita selama ini ditipu, dan ada fakta mengerikan yang selama ini disembunyiin sama pemerintah. Simpelnya gini, buat 2026, ini pil pahit yang harus ditelan. Mayoritas dari kalian itu bakal ngerasa tahun yang sangat berat. Tapi buat segelintir yang nonton video ini dan beberapa dari kalian akan dapat kekayaan yang luar biasa banyak. Karena jujur, video ini unscripted dan awalnya gue cuma mau bikin video apa nih tren-tren di 2026 biar setidaknya kita lebih ngerti apa yang terjadi di dunia, prediksi marketnya. Tapi kan untuk ngebahas 2026, kita harus ngebahas dulu 2025 emang tahun yang berat buat mayoritas kita. Itu menurut gue fakta, ada data dan statistik untuk ngebuktiin itu. Cuma kan nanti kita tinggal di era sosial media, pas kita lihat Instagram, TikTok, kok ada anak muda yang udah triliuner, beli supercar, bisnisnya thriving, itu tuh namanya survivorship bias. Ada nggak yang thriving dan sukses di 2025? Banyak, tapi banyaknya itu nggak sebanding sama 80-90% warga Indonesia. Jadi buat kalian yang ngerasa tahun lalu itu berat, kalian nggak sendirian. Jangan samain standar mayoritas rakyat Indonesia sama segelintir yang pamer hartanya di Instagram. Nah, uniknya gini, 2025 tuh kelihatannya nggak ada yang spesial, tapi sembari gua riset makin dalam, gua nemu fakta yang mengerikan. Gimana kalau gue bilang ke kalian bahwa rakyat Indonesia sekarang dibanding 10 tahun lalu, kita tuh sekarang lebih miskin. Tapi disembunyiin, dibalut sama cerita-cerita ekonomi kita growing 5%. Purbaya bilang tahun depan bakal 6%. Itu semua menurut gue ilusi. Apalagi kemarin Pak Prabowo baru bilang, wah dibanding berapa ratus negara dalam sebuah survei, rakyat Indonesia itu yang paling bahagia. Dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Tapi di saat yang sama beliau terang-terangan bilang kayak gini, ya ngeliat situasi Indonesia dengan kondisi yang semua nggak sesejahtera itulah, saya bangga mereka bahagia. Mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. In a way itu tuh kayak wrapping atau kulit yang memaniskan situasi rakyat Indonesia biar mereka tuh oke-oke aja dengan situasi yang lebih miskin dibanding 10 tahun yang lalu. Sebelum bahas 2025-2026, gue harus jelasin dikit lah tentang kenapa ekonomi kita tuh sebuah kebohongan. Jadi gini, headline yang selalu muncul adalah, wih Indonesia growth GDP-nya, PDB-nya itu naik 5%. Tahun depan bisa diprediksi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Problem paling gede dari statement-statement yang berbau ekonomi, sifatnya tuh rata-rata. Gue mau kasih analogi simpel ya. Ibarat ada satu ruangan yang isinya 10 pengangguran, yang secara net worth itu 0. Tiba-tiba orang ke-11 masuk ke ruangan itu dan orang itu Elon Musk. Jadi, secara statistik, rata-rata kekayaan per orang di ruangan itu miliaran dolar. Tapi realitanya 10 orang itu lebih kaya atau enggak? Enggak, ya masih miskin, masih 0. Nah itu problemnya sama statistik ekonomi. Bayangin ya, di tahun 2025, 50 orang terkaya di Indonesia, tebak naik kekayaannya berapa banyak? 700 triliun rupiah. Terus kita bikin analogi bodoh ya. Seandainya 100 juta warga Indonesia yang di kalangan bawah nih, mereka